sekarang muncullah perak sebagai salah satu opsi selain logam mulia emas. Mungkin yang selama ini secara tren kita udah sering catch up, kenaikannya juga luar biasa. Dan ternyata perak diam-diam juga naiknya luar biasa di tahun lalu sampai 106%. Ini baru-baru saja terjadi kenaikannya ataukah memang secara compounding sebenarnya sebenarnya perak tuh mengalami kenaikan cuman nggak banyak yang aware gitu. Ya betul. Jadi memang kita melihat hari ini kita sadari ya pada saat kita launching perak ini masyarakat itu memang sudut pandangnya nggak seperti ketika melihat emas gitu. Jadi ya tadi kenaikannya cuma 100, 200 ya, tapi pada saat mereka experience langsung ya, pada saat mereka beli dan dihitung usianya mungkin 1 tahun kepemilikan, baru mereka merasakan manfaat. Jadi memang ini takes time nih. Jadi dari tahun 2024 pada saat Silvergram hadir ya di IP, ini kita benar fight gitu ya. Fight-nya lebih ke edukasi ya, memberikan merubah mindset masyarakat bahwa perak juga punya nilai loh dibandingkan emas. Dan hari ini ketika masyarakat tidak bisa atau tidak mampu untuk beli emas, kita punya opsi yaitu alternatif yaitu perak. Nah ini menjadi salah satu hal yang mungkin baru disadari belakangan ini ya, tapi secara fundamental mungkin perak itu sebenarnya seperti itu gitu ya. Hanya masyarakat mulai aware, mulai paham dan akhirnya baru memborong sekarang. Nah itu dia. Kita kasih paham nih ya, karena kan kalau emas itu kan terjadi kenaikan harga karena sebenarnya dari sisi cadangan juga dia semakin lama semakin sedikit. Betul. Semua global memburu emas untuk aset safe haven-nya mereka begitu ya. Kalau si perak ini karakteristiknya seperti apa nih Pak Pandu? Ya kita sama-sama memahami bahwa perak saat ini mungkin lebih dikenal sebagai logam industri ya. Ya artinya memang manfaat dari perak itu lebih banyak di sektor industri hijau ya hari ini. Tapi memang pada dasarnya ketika edukasi itu berhasil dan sudut pandang masyarakat sudah mulai berubah, ini sudah mulai bergeser nih. Jadi emas menjadi perak jadi salah satu alternatif instrumen investasi yang pastinya terjangkau ya, potensial ya dari segi harga ya, karena dia sangat-sangat agresif perubahan harganya dan sangat relevan bagi pasar di Indonesia saat ini. Perak itu menjadi potensi kenaikannya itu akan terus bertumbuh seiring dengan kebutuhan di sektor industri tadi. Jadi memang hari ini kalau kita lihat cocok sekali nih bagi para investor pemula ya, yang satu mungkin secara ilmu juga belum terlalu fix sih dengan kemampuan analisanya. Ini perlu nih kenapa harganya murah, terus liquidnya juga lumayan gitu ya, sangat-sangat bisa dijual dimanapun juga bisa hari ini. Dan pastinya tadi ya ketika kita bicara investasi jangka panjang nilainya akan terus meroket seperti itu. Kalau sekarang bisa dikatakan level of popularity-nya berarti masih ke gold ya rata-rata ya, orang ke gold ya. Ini belum umum terjadi dari sisi transaksi, dari sisi koleksi. Apakah memang belum banyak yang pegang atau sebenarnya udah banyak karena kebutuhan industri atau yang beli justru ke partai besar karena untuk industri ini seperti apa nih Pak? Untuk kita memahami si perak ini sebagai logam mulia alternatif selain gold. Baik, di EPI sendiri ya kita punya produk namanya Silvergram ya. Di produk itu sendiri kita tempelin teknologi. Jadi pada saat orang itu berpikir keaslian produk ya memvalidasi benar nggak sih produk ini produk asli atau bukan gitu ya. After sales-nya bagaimana, buyback guarantee-nya bagaimana, itu kan orang ya ketika berinvestasi logam mulia dia akan tanya, di ujungnya nanti kalau saya mau jual gimana gitu. Nah dari sini kita meng-create suatu produk ya namanya Silvergram untuk perak. Di situ kita tempelin teknologi namanya e-warrant ya. E-warrant itu kalau di scan ya ada seperti aplikasi dan ada barcode di produk kita, di scan itu bisa langsung tahu itu nomor serinya berapa, diproduksinya kapan, milik siapa, historical kepemilikannya, dan bisa dipindah tangankan. Artinya kita menciptakan suatu produk yang akhirnya ketika masyarakat bingung ini, saya mau beli yang mana ya produk, ya kita siapkan value-value dan nilai-nilai tambah ya pastinya pada produk tersebut sehingga orang yakin nih, oh kalau dulu beli emas ya batangan percaya aja. Tapi hari ini ketika keyakinan masyarakat terkait produk silver itu belum begitu kuat, kita tambahin tuh aplikasi, kita tambahkan teknologis, mereka jadi merasa nyaman dan tenang ya memiliki produk tersebut. Termasuk tadi ya after sales garantinya juga bisa kita jamin pada saat nanti mereka mau mencairkan produknya seperti itu. Kalau global seperti apa? Kalau tren globalnya Pak terkait silver ini Pak? Tren global masih ya, kita bicara tentang industri hijau ya. Bagaimana akhirnya hari ini kebutuhan perak itu sangat tinggi ya. Kita bicara tentang misalnya kemarin isunya Cina yang melakukan pembatasan dan sebagainya. Sementara kita lihat manfaat perak itu sendiri tidak tergantikan di industri. Jadi kita melihat hari ini
ketika ada kebutuhan, ya, sementara tadi Mbak Mari bilang sumber bahan bakunya juga terbatas. Nah, ini kan ketemu ini nanti pada saat sumber bahan bakunya terbatas, demand-nya tinggi, ya ini akan menjadi salah satu boom ya, bahwa perak nanti juga akan menjadi tren ya sama seperti emas di masa ini sekarang seperti itu. Oh, oke. Berarti secara tren sebenarnya ya sama aja gitu ya, most likely dengan emas, dan buyback-nya juga gitu ya, after sales-nya juga ada begitu ya. Berarti demand yang muncul juga akan selalu tumbuh begitu pastinya, ya, khususnya bagi di emas dan juga si perak ini. Nah, kalau kita lihat dari kinerja penjualan emas juga dan juga penjualan perak nih ya, emas perak Indonesia secara keseluruhan di tengah kenaikan harga logam mulia sendiri, ini kinerja perusahaan nih seperti apa nih Pak Pandu? Secara umum kinerja EPI ya itu pastinya tetap bertumbuh positif ya. Kenaikan harga tidak menurunkan minat, justru merubah sudut pandang nih ketika masyarakat hari ini lebih ke pembelian yang sifatnya konsumtif. Hari ini mereka sudah bergeser nih menjadi investasi yang terencana. Buktinya adalah produk emas investasi, lalu perak batangan setelah penjualan berbasis jaringan itu menunjukkan tren yang sehat dan berkelanjutan ya. Seperti yang dilakukan oleh EPI hari ini, kita terus menguatkan jaringan-jaringan kita, terus mengedukasi masyarakat tentang tadi ya value-nya logam mulia, sehingga tadi masyarakat sudah mulai aware bahwa mindset-nya bukan lagi beli pada saat harga murah gitu. Jadi kenaikan harga itu tidak serta-merta membuat mereka jadi stop atau hold ya, tapi tadi karena mereka tahu nih mindset-nya adalah beli hari ini untuk manfaat masa depan. Jadi potensi kenaikan harga itu sudah mereka perhitungkan. Jadi kalau harganya besok naik, ya mendingan beli hari ini. Gitu. Jadi secara performance ya EPI hari ini terus bertumbuh dengan baik ya, karena memang demand-nya juga ada.